Kabar itu akhirnya datang juga setelah melalui rentetan penyelidikan senyap yang menegangkan. Febri Ardiansyah resmi menyandang status sebagai tersangka. Ini bukan sekadar kasus suap biasa yang dilakukan secara amatir. Apa yang terjadi di balik dinding-dinding rahasia dan rumah elit Sentul itu adalah sebuah operasi mafia kelas atas yang bergerak sangat rapi, sistematis, dan dingin. Ketika seorang penegak hukum tertinggi memilih untuk berkompromi dengan para koruptor dan memeras pengusaha demi tumpukan emas ratusan miliar rupiah, dia tidak sedang sekadar mencari kekayaan pribadi. Secara sadar, dia telah menjual negaranya sendiri. Dengan status tersangka ini, dia seolah-olah menyeret dan membawa kembali Indonesia kepada jati diri lamanya yang menyedihkan sebagai sebuah republik koruptor. Tentu saja ini akan menjadi pergunjingan baru bagi kita tentang bagaimana Febri melakukannya, tentang bagaimana bisa seorang petinggi hukum yang digaji negara untuk memburu penjahat justru menjadi otak di balik kejahatan itu sendiri, tentang bagaimana caranya ia bermain, trik apa yang ia gunakan, dan siapa saja orang-orang kuat yang ada di belakangnya. Dalam video kali ini, mari kita mencoba membuka semua tabir-tabir itu. Kasus hukum seringkali terasa rumit bagi masyarakat awam karena dipenuhi dengan istilah-istilah teknis. Namun, jika dibedah secara sederhana, inti dari perkara yang menyeret Febri Ardiansyah adalah kisah klasik tentang bagaimana kekuasaan besar yang tidak dijaga dengan integritas akhirnya diselewengkan demi mengeruk keuntungan pribadi. Semuanya bermula dari posisi strategis yang diemban oleh Febri sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara tingkat tinggi. Di dalam sistem hukum Indonesia, posisi tersebut mewakili wewenang yang sangat luar biasa, terutama di dalam mengendalikan pengusutan kasus-kasus korupsi kelas kakap yang nilai kerugian negaranya bisa mencapai angka triliunan rupiah. Namun sayangnya, kewenangan absolut inilah yang disinyalir menjadi pintu masuk utama terjadinya kejahatan. Jika kita melihat jeratan pasal yang dituduhkan seperti pasal 12 huruf E, huruf B, dan huruf I, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Febri sebenarnya tidak ikut campur dalam urusan teknis seperti bisnis batubara atau jual beli saham. Modus yang ia mainkan diduga jauh lebih licik dari itu, yaitu jual beli kepastian hukum. Ketika lembaga yang dipimpinnya sedang gencar-gencarnya mengusut kasus korupsi besar, Febri diduga memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka ruang kompromi di balik layarnya. Dia dinyatakan oleh polisi memperdagangkan pengaruhnya seperti siapa yang bisa membayar, maka urusan hukumnya bisa diatur. Tentu saja, kejahatan dengan skala seperti ini tidak mungkin dilakukan sendirian. Disinilah jaringan dan aliansi strategis mulai terbentuk, mempertemukan antara oknum petinggi hukum dan pihak swasta yang bertugas sebagai penyamar aliran dana ilegal agar tidak terhandus. Dalam hasil sementara oleh penyelidikan polisi, Febri sendiri bertindak sebagai otak utama sekaligus pengatur ritme permainannya. Dengan jabatan yang dimilikinya, dia punya kuasa penuh untuk menentukan kemana arah penyidikan akan dibawa, siapa saja yang akan dijadikan tersangka, serta aset mana yang harus disita atau dibiarkan bebas. Pada akhirnya, seluruh uang hasil pemerasan dan suap ini bermuara kepada Febri sebagai penikmat keuntungan paling akhirnya. Untuk mengelola uang panas tersebut, muncullah sosok Don Rito, seorang pengacara senior sekaligus pendiri kantor hukum Don Rito & Associates. Hubungan antara Febri dan Don Rito bukan sekadar rekan bisnis biasa, melainkan ikatan senior dan junior sesama alumni Fakultas Hukum UNJA. Kedekatan personal inilah yang membuat Don Rito dipercaya menjadi penjaga gerbang keuangan bagi Febri. Menurut penyelidikan polisi, tugas Don Rito adalah mengelola uang tunai, menyamarkan kekayaan ilegal Febri agar terlihat sah di atas kertas, serta membelanjakannya atas nama orang lain agar tidak dicurigai. Meski bukti-bukti yang dikumpulkan penyidik sudah sangat kuat, upaya perlawanan hukum tetap bermunculan. Pengacara Don Rito, Hendrika Hunggowongso, secara tegas membantah bahwa kliennya memiliki hubungan terlarang dengan Febri. Pihak pengacara pun juga menyangkal bahwa aset-aset mewah bernilai fantastis itu yang disita polisi dari Cafe de Clan merupakan hasil dari uang korupsi. Tidak berhenti di situ, penyelidikan ini juga menyasar kelingkaran yang lebih luas, termasuk dugaan pengkondisian hukum yang melibatkan manajemen internal maupun eksternal PT Asabri, para vendor penyedia batubara untuk PLN, hingga manajemen anak perusahaan PT Krakatau Steel. Saat ini, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan. Dia dijerat dengan pasal-pasal berat mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, hingga pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Penyidik menemukan bahwa Febri tidak hanya bermain di satu tempat, melainkan secara sistematik mengintervensi penegakan hukum di 3 sektor mega korporasi yang berbeda. Modus operandi atau cara kerja ilegal inilah terbagi ke dalam 3 kelompok kasus besar. Kelompok kasus pertama berpusat pada skandal korupsi yang melanda 2 raksasa asuransi milik negara, yaitu PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.
Kasus ini sendiri merupakan salah satu mega korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan keuangan negara hingga puluhan triliun rupiah. Disinilah polisi menduga Febri memanfaatkan posisi kuatnya untuk menjadikannya sebagai barang dagangan. Mengingat perannya sebagai pimpinan penyidikan, Febri memiliki kendali penuh untuk menekan pihak-pihak yang sedang dibidik oleh hukum. Cara mainnya pun terbilang sangat berani. Menurut penyidikan sementara, Febri menawarkan diskon atau kelonggaran hukum bagi mereka yang bersedia berkompromi. Kelonggaran tersebut bisa berupa pengurangan nilai aset milik tersangka yang seharusnya disita oleh negara, janji manis untuk mencabut status tersangka bagi direksi atau perusahaan tertentu, hingga sengaja mengarahkan agar berkas perkara mereka sengaja ditahan dan tidak dinaikkan ke tingkat pengadilan. Kelompok kasus kedua beralih ke sektor energi, tepatnya terkait tata kelola dan pasokan batubara untuk PT PLN. Kita mungkin masih ingat dengan krisis energi yang sempat memicu pemadaman listrik massal atau blackout di wilayah Sumatera dan beberapa daerah lainnya. Pemadaman massal ini terjadi akibat kegagalan pasokan batubara yang seharusnya dikirim ke PLTU guna menghasilkan listrik bagi masyarakat. Masalah pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri ini akhirnya resmi dinaikkan ke tingkat penyidikan atau Kortas Tipit Korpori setelah terdeteksi adanya kerugian nyata dalam tata kelola yang mencapai angka 5 triliun rupiah. Dalam situasi yang sengkarut ini, Febri diduga melihat adanya peluang. Modus yang digunakannya adalah dengan memanfaatkan ketakutan para vendor atau perusahaan penyedia batubara nakal yang sedang dikejar oleh hukum. Menurut polisi, Febri menggunakan ancaman pidana untuk menekan mereka, namun di sisi yang lainnya, dia juga menawarkan jaminan perlindungan hukum. Vendor-vendor yang bersedia menyetor dana perlindungan hukum, yang pembayarannya diorganisir secara tunai lewat penukaran valuta asing, akan dibiarkan lolos dan aman dari jerat hukum. Menanggapi tuduhan serius ini, Febri sempat mengadakan konferensi pers dan melayangkan pembelaannya. Dia menyatakan keheranannya mengapa jabatan yang ia pimpin dikaitkan dengan masalah pemadaman listrik massal tersebut. Menurut argumen pembelaan Febri, untuk menentukan apakah ada tindakan melawan hukum dalam masalah pasokan batubara di PLTU, pihak kepolisian seharusnya tidak langsung menuduhnya, melainkan harus melakukan audit investigatif yang menyeluruh terlebih dahulu. Audit tersebut harus mencakup pemeriksaan detail pada volume batubara, kualitas komoditas yang masuk, transaksi keuangan, hingga prosedur pengadaan formalnya. Kelompok kasus ketiga melibatkan urusan utang piutang di sektor industri baja, yakni penyelesaian utang antara perusahaan swasta bernama PT Cakrawala Bintang Semesta atau CBS kepada PT Krakatau National Resources yang merupakan anak usaha dari BUMN yaitu PT Krakatau Steel. Transaksi keuangan dan penyelesaian utang yang bermasalah ini terjadi sepanjang periode tahun 2020 hingga tahun 2025. Karena penyelesaian utang yang macet ini berisiko merugikan keuangan negara, kasus ini pun masuk dalam radar hukum. Namun, alih-alih diusut tuntas, menurut penyelidikan polisi, kasus ini justru dijadikan komoditas bisnis oleh Febri. Febri dengan sengaja mengontrol dan mempermainkan ritme pemeriksaan agar kasus utang piutang ini tetap bertahan di tingkat bawah atau tingkat penyelidikan awal saja, sehingga tidak pernah naik menjadi penyidikan umum. Caranya adalah dengan sengaja menyembunyikan atau mengaburkan alat bukti penting yang sebenarnya bisa menjerat manajemen PT CBS. Melalui tiga kelompok kasus ini, terlihat jelas bagaimana hukum yang seharusnya tegak tanpa pandang bulu justru diduga dimanipulasi sedemikian rupa menjadi sebuah komoditas bisnis yang sangat menguntungkan bagi segelintir oknum, mulai dari kasus asuransi, pasokan energi masyarakat, hingga transaksi industri nasional. Dan 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk